Bayangin, tiap hari diteror, dicaci, sampai dipitnah. Semua gara-gara kamu telat bayar 3 hari pinjam online. Desa lapangan datang nunjuk-nunjuk rumah kamu, bikin malu sekomplek. Tapi mulai bulan Agustus itu semua berubah. Mereka sudah tidak bisa sebebas itu lagi. Banyak orang belum tahu bahwa setiap aplikasi pinjol legal itu dikendalikan oleh sistem besar. Dan sekarang sistem besar itu mulai retak karena satu hal, yaitu aturan OJK yang terbaru ini. Di mana di bulan Agustus ini bakal berjalan regulasi penting dari pihak OJK yang membuat semua pinjam online atau DC pinjol legal itu mangap-mangap. Bahkan ada beberapa aplikasi pinjol yang sudah cabut izin. Kenapa? Karena cara lama mereka sudah tidak berlaku lagi mulai bulan Agustus di tahun 2025 ini. Dulu telat 1 hari saja, bahkan belum jatuh tempo itu sudah diteror. Nah sekarang teror DC lapangan mau datang ke rumah kita mulai di bulan Agustus sudah tidak berlaku lagi. Nah ini bukan isapan jempol saja, tapi ini fakta, di mana pihak OJK sekarang sudah mulai melirik nasabah galbay pinjol legal. Bisa dibilang di bulan Agustus ini merupakan kehancuran pinjam online, kebahagiaan bagi nasabah galbay pinjol legal. Tapi meskipun begitu, yaitu pihak OJK lebih condong ke nasabah dan sekarang mendukung nasabah ya. Kalian jangan semena-mena. Kalian penting tidak penting harus gabung ke komunitas galbay. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kalian tahu dan kalian bisa saling menguatkan. Jadi buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik kebahasan. Jadi sebenarnya apa yang bakal terjadi di bulan Agustus di tahun 2025 ini? Nah, kalau kamu sudah simak video saya yang ini, pasti kamu paham apa yang saya maksud. Kan sudah saya jelaskan, di tanggal 31 Juli OJK itu mengeluarkan aturan baru, yaitu setiap pihak pinjol legal atau semua pinjol legal ya, itu wajib lapor slik OJK. Maksudnya bagaimana? Jadi contohnya seperti ini, kamu galbay di salah satu aplikasi pinjol. Nah ini itu sudah bulan Agustus ya, misalnya kamu galbay di salah satu aplikasi pinjol, kamu galbay ini baru 1 minggu atau 4 hari lah. Nah itu nama kamu sudah masuk slik OJK. Tidak kayak dulu, kan kalau dulu ya, kalau nama kita mau masuk slik OJK, kita harus nunggu 90 hari ataupun 3 bulan baru nama kamu masuk slik OJK. Dan pihak pinjol legal tidak wajib lagi menagih ataupun datang ke rumah. Nah itu dulu, sekarang beda lagi. Sekarang itu mau kamu galbay 1 hari, mau kamu galbay 1 minggu, nama kamu sudah masuk slik OJK. Itu untuk aturan OJK yang pertama. Ada 2 aturan OJK yang akan membuat pinjam online hancur di bulan Agustus ini. Kenapa saya bilang aturan-aturan baru OJK ini itu bisa membuat pinjam online hancur di bulan Agustus? Nah yang pertama aja yaitu wajib lapor slik OJK. Kan secara otomatis kalau nama kamu masuk slik OJK, kamu tidak diteror lagi. Karena tadi nama kamu itu sudah dialihkan ke slik OJK ataupun BI checking. Nah, di sini jelas menguntungkan siapa? Jelas menguntungkan nasabah pinjam online karena mereka tidak diteror lagi. Tapi seperti yang kamu ketahui, mau nama kamu masuk slik OJK ataupun BI checking ya, sudah pasti kamu diteror secara terus-menerus. Makanya dari itu, kamu harus siap-siap atau kamu harus mempersiapkan diri kamu. Takutnya DC pinjol legal masih seperti itu, masih meneror kamu, masih datang ke rumah. Nah, kamu bisa simak di playlist channel ini. Di situ ada caranya agar menutup pintu DC pinjol legal untuk meneror kita. Itu untuk aturan yang pertama. Gimana menurut kamu? Apakah menguntungkan ke nasabah pinjam online atau menguntungkan ke pihak pinjol? Menurut saya ini menguntungkan ke nasabah pinjam online karena pihak pinjol legal tidak bisa lagi menagih ataupun meneror kamu. Emang ada sih sisi buruknya ke nasabah pinjam online, tapi mereka yang niat membayar, misalnya mereka niat mengumpulkan uang nih untuk membayar, tapi namanya sudah masuk slik OJK. Nah sisi buruknya ke nasabah pinjam online yang seperti itu. Dan untuk aturan yang kedua yang harus kamu ketahui yang akan jalan di bulan Agustus ini ya, yaitu pihak OJK akan melarang DC lapangan pinjol legal datang ke rumah nasabah. Nah, kenapa hal ini terjadi dan kenapa OJK mengeluarkan aturan baru ini? Jelas, karena kebanyakan DC lapangan pinjol legal banyak melanggar aturan dari pihak OJK. Seperti yang kamu ketahui, dari dulu ya, DC lapangan pinjol legal itu kalau datang ke rumah nasabah, entah itu dari 2020 sampai 2025 ya, itu selalu melanggar aturan dari pihak OJK. Kadang datang jam 9 malam,
datang ke rumah marah-marah memaksa untuk membayar, atau ada saja yang tidak membawa surat lengkap seperti tidak membawa IDKAR, tidak membuat surat penagihan. Nah, mereka itu selalu melanggar aturan dari pihak OJK. Dan mungkin juga banyak laporan ke pihak OJK bahwa DC lapangan itu banyak melanggar aturan dari pihak OJK. Sehingga pihak OJK mengeluarkan aturan bahwa setelah tanggal 31 Juli 2025 ini ya, pihak OJK akan menghapus DC lapangan. Mereka hanya memperbolehkan penagihan online saja. Dan perlu dicatat juga, penagihan online pun itu tidak bisa meneror. Tidak bisa meneror misalnya sehari 100 SMS ataupun 500 telepon. Tidak seperti itu. Hanya boleh mengingatkan saja. Sebenarnya aturan seperti ini sudah berlaku sejak dulu, yaitu pihak penjual legal tidak boleh meneror. Tapi ya seperti yang kamu ketahui, seperti apa pihak pinjol. Makanya dari itu penting tidak penting kita harus mengetahui cara tenang, cara aman galbait di pinjol legal. Ya tentunya ada di playlist serial ini ya, kamu bisa simak saja. Nah jadi itulah alasannya kenapa di 2025 di bulan Agustus ini merupakan bulan kehancuran pihak pinjam online dan merupakan keuntungan atau kebahagiaan bagi nasabah galbait pinjol legal. Itu alasannya, karena pihak pinjol legal sekarang sudah melirik atau lebih tepatnya condong ke nasabah galbait pinjol legal. Ya mungkin melihat juga ya, banyak yang dilanggar oleh pihak pinjam online dan banyak juga yang dilanggar oleh DC lapangan. Sehingga keluarlah aturan-aturan seperti itu. Gimana menurut kamu? Apakah ini merupakan awal kehancuran dari pinjam online? Atau justru kehancuran nasabah? Intinya saya akan update selalu tentang aturan-aturan OJK terbaru. Dan saya juga akan kasih solusi jika misalnya aturan ini sudah berjalan, tapi DC lapangan atau pinjol masih sama seperti dulu. Kamu nggak usah panik, kamu nggak usah cemas. Di channel ini saya akan ngasih solusinya. Jadi buat kamu yang merasa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini, supaya kamu bisa mendapatkan video-video terbaru tentang dunia perpinjolan. Karena yang perlu kamu catat, semakin kamu tahu tentang dunia perpinjolan ya, maka semakin sedikit rasa takut kamu saat galbait di pinjol legal. Jadi alangkah baiknya kamu subscribe channel ini supaya kamu bisa mendapatkan video-video terbaru tentang edukasi dunia perpinjolan. Oke, jadi bikin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Buatkan semua nasabah pinjam online ataupun buat semua nasabah pinjol legal. Buatkan yang ingin bertanya, mana sih link aturannya bang? Link aturan terbarunya ada di deskripsi video ini. Atau kalian bisa sematkan atau kalian bisa lihat komentar yang saya sematkan. Intinya ada di dua tersebut, entah itu di deskripsi ataupun di komentar yang saya sematkan. Oke, saya Kang Galbay pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.